Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik aritmetika sosial bagian yang kelima yang akan menyajikan berkenaan dengan bunga tunggal. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video bunga tunggal ini nanti kita akan sajikan berkenaan dengan pengertian bunga tunggal, dan bunga majemuk, dan juga perhitungan bunga tunggal yang kemudian akan kita terapkan pada permasalahan terkait dengan perhitungan bunga tunggal. Oleh karena itu, silahkan disimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, tetap semangat. Matematik is very easy. Ya, seringkali kita ketika ke bank ya, mungkin mendengar kata bunga ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan bunga? Ya, bunga adalah tambahan uang dari hasil menyimpan uang di bank ya, yang dihitung secara periodik berdasarkan persen nilai. Jadi, bunga adalah tambahan uang dari hasil menyimpan uang di bank yang dihitung secara periodik berdasarkan persen nilai. Sementara nanti kita akan mengkhususkan pada bunga tunggal ya. Jadi bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan modal saja. Berarti nanti ada pengertian yang lain berkenaan dengan bunga majemuk ya. Nanti akan dipelajari berikutnya. Kalau bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga itu sendiri. Jadi sekali lagi, yang pertama, bunga adalah tambahan uang dari hasil menyimpan uang di bank yang dihitung secara periodik berdasarkan persen nilai. Kemudian bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan modal saja, sementara kalau bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Berikut adalah perhitungan bunga tunggal ya. Jadi pada sesi ini kita hanya mengkhususkan pada bunga tunggal ya. Perhitungan bunga tunggal, jadi bunga yang dihitung berdasarkan tahun ya, yaitu tahun. Nanti banyaknya tahun dikali persentase bunga per tahun dikali modal atau sejumlah uang yang ditabungkan. Jadi sekali lagi, nilai dari besarnya bunga adalah banyaknya tahun dikali persentase bunga dikali modal atau nilai uang yang ditabungkan. Kalau ini dibuat bunga secara bulanan, ya berarti nanti sebenarnya tahun ini atau Y ini diubah menjadi bulan. Berarti kalau banyaknya bulan itu M, maka nanti M per 12. Sementara berikutnya sama ya. Jadi yang berbeda adalah mengubah tahun ke bulan. Dari Y menjadi M per 12 karena dalam setahun ada 12 bulan. Kalau seperti itu berarti nanti kalau bunga harian ya berarti dibagi 365. Kalau dianggap 1 tahun 365. D itu bunga harian ya. Jadi bunga harian adalah D per 365 kali persentase bunga per tahun kali modal atau nilai bunga yang ditabungkan. Sehingga nanti di akhir modal kita atau modal yang ditabungkan di bank berarti modal di awal ditambah bunga selama T ya. T nanti bisa selama berapa tahun atau berapa bulan atau berapa hari ya. Jadi BY ini bunga selama Y tahun, BM bunga selama M bulan, BD bunga selama D hari. A persen ini berarti persen bunga per tahun ya. Ingat, jadi persentase bunga ini per tahun. Kemudian M adalah modal awal dan MT adalah modal akhir. Jadi pada prinsipnya perhitungan bunga didasarkan pada persentase bunga dikalikan modal dikalikan lamanya waktu ya. Oke, sekarang kita coba terapkan untuk memecahkan beberapa permasalahan terkait ya. Pak Amir menyimpan uang di bank sebesar 3 juta rupiah dengan suku bunga 4% setahun dengan menggunakan acuan bunga tunggal ya. Tentukan
Ada 3 pertanyaan ya, besarnya bunga pada akhir bulan pertama, bulan ke-6, dan besarnya uang setelah 2 tahun. Kita mulai yang pertama ya. Di sini diperhatikan Pak Amir menyimpan uang di bank. Berarti ini sebagai modal ya, atau M. Dengan suku bunga 4% setahun. Berarti A persennya ya. Jadi persentase bunganya. Yang ditanyakan adalah besar bunga pada akhir bulan pertama. Berarti B1 ya. Berarti perumusannya BM, karena berdasarkan acuan bulan ya, berarti BM, berarti banyaknya bulan dibagi 12 kali suku bunga dikali modal ya. Yang ditanya berarti bulan M-nya 1, berarti B1, berarti M-nya diganti 1, 1/12, persentase bunganya 4%, berarti kali 4% dikali 3 juta rupiah ya. Tentu nanti 4% bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. 4% itu 4/100. Setelah itu bisa kita sederhanakan ya. 100 membagi 3 juta, nolnya tinggal 4 nanti. Kemudian 4 membagi 12 dapatnya 3. Kemudian 3 pada 3 nolnya 2 ini dibagi, berarti sekarang tinggal nolnya sebanyak 4 ya. Jadi 1 nolnya sebanyak 4, 10.000 ya. Jadi bunga dalam 1 bulan dengan modal 3 juta suku bunga 4%, bunganya adalah 10.000 per bulan ya. Sekarang bagaimana kalau yang ditanya bunganya pada akhir bulan ke-6 ya, modalnya sama 3 juta, suku bunganya 4% ya, berarti B6 ya. B6 berarti 6/12 kali 4% kali 3 juta. Ya, prosesnya sama ya dengan tadi, 3 juta dibagi 100, nanti 12 membagi 3 ini berarti 60.000. Atau kalau sudah ditemukan bunga dalam 1 bulan itu tadi 10.000, maka kalau 6 bulan 6 kali 10.000 berarti 60.000. Berikutnya besar bunga selama 2 tahun ya. Idenya sama, modalnya 3 juta, suku bunganya 4% ya. Besar bunga selama 2 tahun berarti kita coba menggunakan perumusan menggunakan tahun ya. Berarti BY sama dengan Y kali A persen kali M ya. 2 tahun berarti B2, Y-nya diganti 2 kali 4% kali 3 juta. 4% itu 4/100, nanti 100 membagi 3 juta. Kemudian kita kalikan 2 kali 4, 8, 8 kali 3, 24, nolnya sebanyak 4 ya. Berarti bunga selama 2 tahun adalah 240.000 rupiah. Kalau ditanya berapa besarnya uang setelah 2 tahun, berarti modal akhir, modal ditambah bunga. Modal akhirnya berarti nanti modal awalnya 3 juta ditambah bunganya 240.000. Sehingga pada akhir tahun kedua nilai dari uang menjadi 3.240.000 rupiah ya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami. Oke, berikutnya Pak Budi menabung pada sebuah bank sebesar 6 juta dan mendapatkan bunga sebesar 3% per tahun. Jika besar bunga yang diterima Pak Budi 270.000, tentukan sudah berapa lama uang tersebut ditabung. Jadi sekarang yang ditanya adalah satuan waktu selama menabung ya. Ingat di sini modalnya adalah 6 juta, suku bunganya adalah 3% per tahun, kemudian besar bunga yang diterima itu 270.000. Anggap aja BY ya, berarti Y-nya nanti yang kita cari ya. Oke, karena kita mencari Y, perumusan BY itu Y kali A persen dikali M ya. Y-nya berarti nanti dicari BY, bunga selama Y tahunnya 270, kemudian bunga per tahunnya A persennya 3%, modalnya 3 juta ya. Oke, 3% kita ubah menjadi 3/100, kemudian bisa saling kita sederhanakan ya. Ini ada 0,4 di 270.000, nanti membagi dengan yang di 3 juta. Kemudian 100 ini membagi di 0 yang masih sisa 2 dari hasil pembagian. Kemudian 3 sama 3 ini 9, 9 membagi 27 dapatnya 3. Berarti Y sama dengan 3. Sehingga Pak Budi dengan mendapatkan bunga 270.000 itu setelah menabung selama 3 tahun ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, berikutnya Bu Citra menyimpan uang di bank sebesar 9 juta
Setelah 8 bulan Bu Citra menerima bunga sebesar 240.000. Tentukan suku bunga dari bank tersebut ya. Oke, kita amati ini adalah modal dari Bu Citra sebesar 9 juta. Waktu menabungnya 8 bulan. Kemudian bunga yang diterima selama 8 bulan adalah 240.000. Yang ditanyakan suku bunganya, persennya ya. Oke, karena di sini satuannya bulan, maka kita menggunakan perumusan BM sama dengan M/12 kali suku bunga per tahun kali modal. Ya, sekarang kita masukkan data-data yang diberikan. Bunganya 240.000 selama 8 bulan, berarti 8/12, persennya atau suku bunganya dicari, modalnya 9 juta. Ya, kita sederhanakan ya. Ini ada 0 sebanyak 4, bisa kita sederhanakan. 8 sama 12 masing-masing dibagi 4 dapatnya 2 dan 3. 3 membagi 900 dapatnya 300. 300 dan 24 masing-masing dibagi 12. 24 dibagi 12 dapat 2. 300 dibagi 12 dapat 25. Sehingga nanti di ruas kiri tinggal 2, di ruas kanan 2 kali 25, 50% ya. 2 sama dengan 50 kali A%. Karena yang diminta adalah A% ini atau suku bunga, berarti A% sama dengan ya 2 dibagi 50 ya. Agar bentuknya dalam persentase, maka kali 100% ya. Dengan dikali 100% berarti nanti 100-nya dibagi dengan 50 dapatnya 2, berarti suku bunganya adalah 4%. Jadi Bu Citra menyimpan uang di bank dengan modal 9 juta. Setelah 8 bulan menerima bunga 240.000, suku bunga yang ditetapkan di bank adalah 4%. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.